warahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai, memiliki, menciptakan, mengatur sekalian jagat raya, dan kesudahan segala kebaikan dan keberuntungan adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan tidak ada permusuhan kita, kebencian kita, kecuali kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya, kita bersaksi, kita yakin bahwasanya tiada Tuhan, tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala kesempurnaan, maha suci dari segala kekurangan. Kita semua bersaksi, percaya dan yakin bahwasanya baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Ini utusan Allah karena Allah sayang kepada kita. Allah yang menciptakan kita, maha mengetahui kita tidak akan berbahagia dengan pikiran kita sendiri. Kita tidak akan selamat dengan pertimbangan kita sendiri. Maka Allah mengutus para kekasihnya supaya ada yang mengajari kita umat manusia dari zaman ke zaman. Allah selalu berganti-ganti mengutus banyak para kekasihnya. Diutusnya Nabi, Rasul, nanti meninggal Nabi dan Rasul, diutusnya lagi membawa petunjuk. Sampailah datang yang paling mulia, yang paling dicintai Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda. Beliau diutus Allah membawa hidayah, petunjuk, wa dinil haq, agama yang benar, yudhirahu ala dini kulli, supaya Allah memenangkan agama ini di atas semua agama. Pasti agama Allah ini akan menang, akan berjaya. Semoga salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada kekasih Allah baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian keluarganya, sahabatnya dan para kekasihnya. Ya Allah, tinggikanlah derajat mereka di dalam surga-Mu di dunia dan di akhirat. Ya Allah, dengan berkah kemuliaan mereka selamatkanlah kami, ampunkanlah kami, semua keluarga kami, orang tua kami, anak turunan kami, selamatkanlah kami ya Allah dunia akhirat. Jadikanlah kami dunia akhirat kesayangan baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sangat kita hormati ya, Ahlul Bait, sahibul majlis, semua tuan-tuan guru kita yang hadir, jemaah kita yang mudah-mudahan ahli istiqamah di dalam membela Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat nadrah, pandangan kasih sayang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul bariyah nadra ilayya. Wahai sebaik-baik makhluk ciptaan Allah, tolonglah pandang kami ya Rasulullah dengan pandangan kasih sayangmu ya Rasulullah. Nadra ilayya ma anta illa kanzul atim. Tiadalah engkau ya Rasulullah kecuali perbendaharaan karunia pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mulianya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya dipandangnya saja ridho dia kepada kita,
insya Allah Allah ridho kepada kita. Nadra ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Engkau adalah perbendahara, simpanan bermacam-macam atiyah, pemberian Allah. Apa katanya? Yang pandang. Ya, memang begitu ya. Diriwayatkan dalam kitab Adab As-Sulukil Murid yang disusun oleh Sayyiduna Maulana Abdullah Al-Haddad rahimahullah, bahwa seorang hamba bisa menjadi baik, bisa menjadi waliullah bin nadhr, dengan pandangan saja bisa. Ya, ada waliullah, ada orang yang dekat dengan Allah, yang istiqomah dengan Allah, dia memandang kita, sayang dia kepada kita. Bisa kita dipilih menjadi waliullah dengan nazarah. Atau sebaliknya, kita nazarah memandang kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat pada Allah, orang-orang yang jernih hatinya, istiqomah ibadahnya. Dengan sebab mereka, Allah pilih kita. Kita memandang kepada mereka atau mereka memandang kita. Itu waliullah. Bagaimana dengan Rasulullah Sayyidina Muhammad? Ini yang kita harapkan kan? Ya, orang-orang beruntung kalau mereka sudah dipilih Allah, diridhoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bangga dengan ibadah kita, jangan putus asa dengan dosa-dosa kita. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Jangan merasa bangga dengan ibadah kita. Ibadah kita juga ada juga kemungkinan hal-hal yang tidak sempurna sehingga tidak diterima ibadah kita. Tapi kita adalah senantiasa mahabbahlah kita kepada Allah, kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad. Cintai mereka ya. Jalan cinta adalah jalan yang paling dekat. Mudah-mudahan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu. Makanya ini kita baca, apa yang kita baca ini kan semua menceritakan betapa mulianya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau membawa hidayah, bahwa dengan datangnya beliau nukisat asnamu syirki, wahima syirki tasaddaq. Dengan datangnya beliau terjungkir baliklah berhala-berhala kemusyrikan. Dengan sebab datangnya beliau terguncanglah benteng-benteng kemusyrikan. Ini Nabi kita Sayyidina Muhammad. Itu yang kita baca itu semua sejarah kemuliaan beliau. Insya Allah ini azimul jah, luar biasa kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan ini akan mensyafaatkan nanti di hari kiamat. Semua minta tolong. Walaka al-khalqu tafza'. Semua makhluk Allah semua akan datang berharap bantuanmu di hari kiamat nanti ya Rasulullah. Semuanya min haulil afdha, menghadapi huru-hara yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Tidak ada yang bisa membantu hari itu ya Rasulullah. Hari itu dan hari ini. Kalau hari itu apalagi hari ini. Hari itu kan dahsyat, ini hari biasa. Ya. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Dialah kekasih yang tercinta Sayyiduna Muhammad yang sangat diharapkan syafaatnya, pembelaannya, pertolongannya biiznillah. Ya dengan izin Allah, bukan beliau menolong sesuka-sukanya, bukan beliau sendiri-sendirinya, bukan beliau biiznillah. Memang sudah dipilih Allah, sudah ditakdirkan Allah.
Bi kulli haulim minal ahwali muqtahimi, untuk menghadapi segala bala bencana, segala malapetaka, segala huru-hara yang datang menerpa. Ini bisa disyafaatkan beliau, bisa dibantu beliau Sayyiduna Muhammad. Beliau telah meninggalkan dunia, tapi beliau bukan mati. Beliau tidak sama dengan kita. Beliau pindah kepada kehidupan yang lebih sempurna. Ya, itu etikot kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati seperti matinya orang yang biasa. Bahkan mereka hidup di sisi Allah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini ingatkan selalu diri kita, ingatkan umat. Nih kemuliaan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dzukruna, simpanan kita. Dzukruna, kalau kita solawatan waktu tarawih kan, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maladina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, limpahkanlah salawat, rahmat, kebahagiaan, kemuliaan, kesejahteraan, keselamatan, segala yang membahagiakan baginda Nabi junjungan Sayyidina, junjungan kami, wa habibina, kekasih kami, wa maladina, tempat mengadu kami, wa dhukhrina, simpanan kami. Ya, ketika nanti menghadapi hari yang dahsyat, apa simpanan kita? Apakah ibadah kita bisa diharapkan? Apakah kita sudah warak sekali, sudah bertakwa sekali, sudah dekat sekali dengan Allah? Tidak bisa diharapkan. Semua makhluk datang mengadu kepada Sayyidina Muhammad. Tidak ada yang berani. Ya Nabi Allah, ya Abul Bashar, wahai kamu Nabi Allah, wahai ibu ayahnya sekalian manusia, wahai engkau yang diciptakan Allah dengan istimewa, Sayyidina Adam alaihissalam, tolonglah ini, bantu kami, syafaatkanlah, sampaikanlah kepada Allah huru-hara hari kiamat ini. Bagaimana manusia tenggelam di dalam keringatnya. Ini hari kiamat nanti kan ada yang keringatnya peluhnya sampai di kakinya, ada peluhnya sampai di lututnya. Setiap orang menghadapi keadaan masing-masing menurut dosanya. Ada yang tenggelam di dalam keringatnya di hari kiamat. Kita nggak tahu bagaimana Allah Maha Kuasa. Ini yang soleh, ini yang berdosa. Mereka sama-sama di dalam hari kiamat, semua menerima bagiannya masing-masing. Takut hari itu, ngeri, sampai orang-orang sudah lama ke neraka, mau kemana, ini harus diselesaikan. Allah tidak mau berbicara dengan kita hari itu. Allah biarkan saja. Ya Allah. Gimana ini, siapa kita cari ini biar diputuskan, biar dibuatkan perhisapan. Jumpai Nabi ini, jumpai, enggak ada yang berani. Nafsi, nafsi, semoga aku selamat, diriku selamat, sudah syukur sekali. Hari ini hari yang sangat dahsyat. Allah telah murka, tidak pernah murka seperti ini selama-lamanya. Tak pernah, hari ini marah Allah.
takut, nggak berani. Datang Nabi Nuh, wah takut juga saya, nggak berani saya, nafsi. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, sampai Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Analaha, ya memang saya untuk urusan ini. Memang saya untuk urus. Itu namanya syafa'atul uzma. Syafaat yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Nah, ya. Jadi di dunia ini pun, iya, Nabi kita mensyafaatkan para kekasihnya, membantu para kekasihnya di dunia ini. Ada katanya di negeri Madinah yang wiridannya tiap hari 1000 sholawat. Kalau saya tidak salah, Syekh Fawaz Ad-Dimashqi, ulama yang masih hidup sekarang di Damaskus. Beliau menceritakannya. Dia sakit, dia merasa lain. Maka diperiksa dokter, ini ada penyakit kanker, kanker, saraton. Tidak ada obatnya. Alhamdulillah, ya Allah jaga kami, ya Allah, kalau sudah kena kanker, tidak ada obatnya. Ya Allah jagalah kami, titip padamu ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bismillah tahassunna billah. Bismillah tawakkalna billah. Nah, periksa mustasfa di Madinah, rumah sakit, kena penyakit kanker. Dia wiridannya tiap hari selawat 1000 kali. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah aku berdoa bersolawat tiap hari paling sedikit 1000 ya Allah pada kekasihmu ya Allah Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jangan hinakan aku ya Allah, jangan izinkan penyakit ini ya Allah menyusahkan aku ya Allah, hilang. Kata beliau ada di negeri Madinah orang yang keluarga yang banyak sholawat di sana. Kebutuhan mereka didatangkan Allah dari alam gaib. Nggak ada saja. Mereka nggak pernah belanja mereka ke pasar. Perlu gula datang gula, perlu minyak datang minyak, perlu daging datang daging. Ada saja yang mengantarnya ke rumah mereka, dan mereka pun tak paham juga bagaimana. Ya. Minal ghaib, yunfiq minal ghaib, datang rezekinya dari alam ghaib. Bi barakah sholawat kepada Nabi Sayyidina Muhammad. Ya, itu baru sholawat. Bagaimana kalau kamu memperjuangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa hebat barokahmu, betapa hebat kekayaanmu, betapa sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadamu. Tapi saya nggak ada rasanya keramat-keramatnya, Bu ya. Kamu sudah keramat, kamu mengurus agama Allah sudah keramat, itu keramat yang paling keramat. Kamu mengaji agama, kamu menghadiri majelis agama, kamu memikirkan agama, kau mengkhidmat agama, kau membelanjai agama, kamu capek-capek untuk urusan agama, ini sudah keramat kamu. Ini di saat manusia tidak mengingat agama, di saat manusia habis waktunya, habis uangnya untuk sia-sia. Kamu, aku dipilih Allah. Siapa kamu dengan aku rupanya? Bukankah ini karomah? Iya. Al-istiqamah hiyal karomah. Istiqamah itulah karomah yang sebenar-benarnya. Ya. Keajaiban-keajaiban. Mungkin karomat, mungkin cobaan juga. Bukan kita menafikan ya, bukan, kita mengakui memang para kekasih Allah. Yunfiq minal ghaib. Kampung Buya ada waliullah namanya Syekh Sulaiman An-Naqsyabandi Al-Khalidi, murid daripada Syekh Abdul Wahab Rokan, murid daripada Syekh Sulaiman Zuhdi An-Naqsyabandi dari Jabal Abi Qubais. Makamnya di sana, di tempat itu. Maksudnya minal ghaib itu memang ada, itu orangnya, itu makamnya. Nah, kalau kamu datang di tempat Buya, saya bawa kamu ke makam beliau.
beliau berdoa di makam Ibrahim, maka apa namanya, uang emas jatuh kepada beliau. Maka dia datang kepada gurunya Sulaiman Zuhri, ayahanda saya berdoa hajat, ini yang datang. Oh masya Allah anakku, kamu sudah diijabah Allah, alhamdulillah. Pulanglah kamu di kampungmu berdakwah, mengajak kepada jalan Allah, mengajak zikir, mengingat Allah, mencintai Allah. Karamatan mulia beliau menyuruh kayu yang besar-besar berjalan dari hutan ke kampungnya sebesar ini, jalan dari gunung dengan tongkatnya, suruh jalan sampai ke kampungnya. Sampai sekarang tiang-tiangnya masih di sana, tiang-tiang rumah, tempat sulut, tempat itu selesai. Di dalam perjalanan katanya kayu ini berjalan, kena seorang anak ditimpa, takutkan sudah mati kan, marah-marah ibunya, kamu ke tongkatnya, bangun lagi, berdiri jalan. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Jangan tanya lagi apa yang disiapkan Allah untuk orang-orang yang disayangi Allah. Enggak usah kau ajari Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana Allah menyelamatkanmu, bagaimana Allah menjagamu, bagaimana Allah menyiapkan segala keperluanmu. Kamu dan aku, gimana kita ini biar benar-benar taat pada Allah, gimana kita betul-betul mencintai Rasulullah Sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Syawahidul Haqq bil Imam An-Nabahani rahimahullah, katanya ada seorang anak yatim di sana, di negeri Arab sana. Jadi anak yatim ini sangat cantik rupawan, maka dia dinikahi oleh amir, gubernur di daerah di situ. Maka saking ini cantiknya istrinya ini, senang dia dihadiahkannya lah mahkota yang itu warisan hadiah dari orang tuanya yang sangat dia cintai. Mahkota itu diberikannya kepada istri. Maka di suatu hari ketika istrinya duduk di samping istana, dia mendengarkan fakir miskin berdoa atau berbicara, memanggil di luar sana. Dia dengar, man minkum yataghala fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah di antara kamu yang benar-benar berlebihan mencintai Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu saja omongannya. Kamu-kamu ini semua yang mendengarkan suara saya, siapa yang betul-betul kamu cinta, berlebihan cintamu pada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sampaikan ujungnya kan bersedekahlah kamu sebanyak-banyaknya, kan itu maksudnya. Nah, kalau kamu betul, coba buktikan, siapa yang berani gitu kira-kira. Ini pandai juga yang minta sedekah ini. Mungkin ulama juga ini, mungkin dia juga karena darurat, mungkin makanya terpaksa dia ngomong begitu. Terdengar dia, aduh, tidak tahan hatinya mendengarkan. Tantangan ini kan, siapa yang betul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana buktinya? Ayo, siapa yang berani? Itu didengarkan. Mana yang paling saya sayangi? Maka diambil dalam mahkota itu. Mahkota penuh dengan intan berlian, perlu mahal. Tidak ada mungkin duanya di negeri itu, miliknya raja, pangeran. Bawanya dikasihnya itu, kasih sama fakir miskin. Pergi. Setelah beberapa lama, ini pangeran, raja, udah di mana itu mahkota yang saya berikan? Ada di suatu hari saya dengar orang fakir miskin berbicara di luar istana, di luar pagar. Saya tidak tahan mendengarkan panggilannya itu. Saya merasa teringat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menunjukkan yang istimewa sebagai bukti cinta saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah sedekahkan. Oh la haula wala quwwata illa billah. Ini pangeran raja lupa dia, dipotongnya tangan istrinya, keluarkannya dari istana, diceraikannya. Kamu ini
La haula wala quwwata illa billah. Cobaan kepada. Maka tangannya yang dipotong itu dibawanya. Keluar dia dari istana, tinggal dia di rumah di daerah Damaskus. Maka dia selalu memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang aku memang berlebihan mencintaimu, semoga sholawat salam untukmu. Allahumma sholli wa sallim. Sampai di suatu malam dia bermimpi melihat Nabi Sayyidina Muhammad. Mana tanganmu biar saya perbaiki. Dengan ludah Nabi, bangun dia sudah nempel kembali tangannya. Dan sambungannya itu putih dia, bekas ludahnya Rasulullah SAW. Ahlus sunnah wal jamaah, Nabi kita itu hidup lebih sempurna hidupnya dari kehidupan kita. Nabi kita SAW boleh mensyafaatkan kita, boleh mendoakan kepada Allah hajat-hajat kita. Nabi kita selalu sayang kepada kita, pintunya selalu terbuka untuk kita. Beliau mendoakan kita, menyayangi kita, tidak usah diminta tolongkan pun beliau sudah mendoakannya selalu. Cuma kita, banyak dosa kita, banyak lalai kita, banyak mata kita melihat yang macam-macam, mendengarkan yang aneh-aneh, sehingga terhalang kita dari madad. Madad ya Maulana ya Hussein, kan gitu. Madad, kasihlah pertolongan. Madad ya Rasulullah, bantulah ya Rasulullah. Maksudnya syafaatkan, didoain kami ya Rasulullah, supaya jadi baik kami, supaya jadi istiqomah kami, supaya kami jangan berbuat maksiat. Itu yang paling penting. Jangan maksiat kami, mata kami ini, segala mana-mana yang mau dilihat, macam-macam, dan diperdekatkan kepada kita. Kan dulu orang kalau mau menonton harus turun dari gunung pergi ke pasar, baru didekatkannya lagi. Menonton di ruang tamu kan, menonton bersama. Sekarang menonton masing-masing. Saya menonton, nggak tahu kamu saya menonton apa. Silent. Nggak ada suaranya. Allah tahu nggak? Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Kenapa kita tidak bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini gimana kita sudah melihat entah apa-apa. Berhati-hatilah, jangan asal share saja. Sekalipun pesannya bagus, kalau yang gambarnya yang menyebabkan fitnah, yang mungkin menyebabkan pikiran entah gimana, nggak usah di-share. Nggak usah di-share nanti. La haula wala quwata. Ya kamu kalau sudah kena musibah lewat yang gitu-gituan, udah cepat-cepat tinggalkan, jangan kau share pula. Akhirnya saya yang nggak masalah gituan, akhirnya nampak jadinya. Ada di situ akhwat di situ. Janganlah. Ini kan grup dakwah dan jihad, tapi gambarnya tak apa-apa masuk di situ. Usahalah kita ya. Ya Allah, tolonglah kami Allah. Begitu ya. Jadi Nabi kita itu, iya, Masya Allah. Berapa hari yang lalu saya lihat ulama dari Mesir. Siapa namanya? Syekh Toh Ar-Rayyan kalau nggak salah, Al-Maliki. Beliau mengatakan di antara syekh beliau itu, entah Syekh Sulaiman siapa, itu ada benjolan di kepalanya. Benjolan begini, entah macam daging tumbuh atau gimana lah. Jadi sorbannya tidak bisa bagus, selalu begini terus karena ada benjolan. Nggak bisa normal sorbannya. Jadi ini murid-muridnya kan banyak. Ada yang dokter, ada yang insinyur, ya banyak. Mereka bilang, ya Syekh gimana itu kalau benjolan di kepala antum, dioperasi saja biar sorbannya bisa lurus bagus Tuan Syekh. Kata beliau, ya nggak apa-apa, saya istikharah dulu.
apa-apa, nanti nak ya, terima kasih antum sudah khidmat mau membantu. Saya istikharah dulu minta petunjuk kepada Allah. Malamnya didatangi Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Mana itu biar saya yang operasi, kata Nabi SAW. Hilang. Pagi-pagi sudah sehat. Sorban sudah bagus. Ya, gimana ini? Sudah dioperasi Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kita itu hidup dengan kehidupan yang sangat sempurna. Kita kalau ingin kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalkanlah sunnah Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah sejarahnya. Kata Syekh Ali Jumat rahimahullah, kalau dia tidak silap, beliau katanya bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca buku sejarah sebanyak 15.000 halaman. Iya. Beliau belum bermimpi, belum melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah beliau membaca sejarah kitab ini 15.000 halaman. Baru bermimpi beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak salah di dalam memahami omongan beliau, kadang-kadang beliau bermimpi seperti menghadiri perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini perang Khandaq, di mana sahabat, di mana Miqdad, di mana beliau melihat kejadian itu. Saking ta'alluqnya. Jadi ini memang mauhibah, hadiah daripada Allah. Kenapa kita yang membaca kitab, yang hadir di pengajian segala macam, belum mimpi kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin hati kita belum betul-betul ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma bacaannya saja kita. Cuma ceritanya saja kita. Kalau rasanya belum datang kepada kita. La haula wala quwata illa billah. Jangan putus asa, lanjutlah mengaji, lanjutlah sholawatan, lanjutlah membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang di kampung dia tidak pandai kitab kuning, mungkin dia tidak belajar di pesantren, tapi hatinya sangat mencintai Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu juga hadiah dari Allah, karunia dari Allah. Sekiranya pun kita merasa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menyombongkan diri kita. Jangan mengklaim, jangan mengatakan seolah-olah orang lain tidak ada apa-apanya, cuma kita sudah benar, sudah ada perasaan kita. Jangan. Orang kafir Quraisy pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi mereka tidak manfaat bagi mereka. Ya begitulah, orang yang beriman selalu takut dengan dirinya. Ya, takut dia. Sudah banyak ibadahnya, sudah istiqomah dia, takut dia. Tetapi orang yang lemah imannya, merasa aman dia, merasa bangga dia, merasa hebat dia. Di antara sifat orang-orang yang beriman, yang bersih jernih hatinya, dia selalu mencari kemaafan, uzur untuk amalan orang lain. Ada perbuatan seseorang, mungkin hatinya sudah suudzon atau bagaimana, benci atau dia masih mencari jalan untuk memaafkan, untuk memberikan alasan untuk meloloskan, membenarkan perbuatan orang lain. Oh itu khilafiyah di antara ulama. Oh iya itu fatwa membolehkan. Sebagian fatwa atau dia cari jalan untuk memaafkan amal perbuatan orang lain. Itu orang yang imannya bersih, tinggi, hatinya bersih. Tapi untuk amalan dirinya, dia tidak maafkan. Ini amalan saya ini kurang bagus. Ini amalan saya ini dhaif. Ini amalan saya ini derajat orang yang malas-malas ini. Belum kena ini. Belum senang saya dengan diri saya.
dia selalu ittahama nafsahu, dia menuduh dirinya, dia mengancam dirinya, belum bagus tambah katanya kepada dirinya. Tapi kalau orang lain mungkin begini, mungkin begitu. Dia kalau ada jalan untuk memaafkan orang lain, membenarkan perbuatan orang lain, dia melewati itu. Kata Syekh Abdul Hadi Al-Kharsah, hafizahullah. Ada yang mengatakan siapa katanya kepada Syekh siapa? Wahai Tuan Syekh, itu muridmu di tempat jualan tua, di tempat jualan arak. Maka katanya mungkin dia mau beli cuka barangkali. Mungkin dia mau beli tua arak, mau membuat cuka dia barangkali. Duitnya baru disimpan jadi 3 hari 3 malam nanti menjadi cuka. Dicarinya uzur. Hati-hati kita, hati kita nih ya Allah, tolonglah kami. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau orang yang imannya tinggi, akhlaknya mulia, dia selalu menguzurkan orang lain tapi dia tidak menguzurkan dirinya. Dia berusaha mencari memberikan kemaafan untuk perbuatan orang lain tapi dia tidak memaafkan perbuatan dirinya. Ya. Tapi kalau munafik, akhlak munafik, ya sebaliknya. Dia selalu menyalahkan orang lain. Ada saja salahnya sama dia orang lain. Nah, enggak dimaafkannya. Dikeluarkannya fatwa yang berat-berat. Tapi untuk dirinya dimaafkannya. Ada jalan keluarnya kalau untuk dirinya. Tapi orang lain tidak ada jalan keluar. Itu akhlakul munafik. Itu akhlaknya munafik, memberatkan untuk orang lain, melapangkan untuk diri pribadinya sendiri. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah banyaklah kesalahan kami ya Allah. Tolonglah kami bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mallahu al-husnu tajamma. Ini semua kebaikan berkumpul pada Rasulullah Sayyidina Muhammad. Itu solawat tadi ya. Solawat saja sudah dapat rahmat. Apalagi kita kerja untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela agama. Jangan malas kita. Ambillah posisi kita untuk menegakkan agama ini, untuk mengkhidmat agama ini, berbuat untuk agama ini. Capek kita, merugi dunia kita. Tinggal urusan kita untuk mengurus agama yang dibawa oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkah itu Allah ampunkan kita. Allah masukkan kita dalam syafaat baginda Nabi junjungan Sayyidina Muhammad. Anak-anak kita siapkan mereka untuk menjadi khuddam, ahli khidmatnya Nabi Sayyidina Muhammad, ahli khidmat agama, ahli agama, jaga agama. Kita berusaha supaya ada rezeki kita untuk mendanai agama, bukan mau bersenang-senang, bukan mau fasilitas dunia. Na'udzubillah, ya Allah, jadikanlah hidup kami hidup yang zuhud ya Allah, yang sederhana ya Allah, lapang rizki selapang-lapangnya untuk membela agama ya Allah. Bighairi hisab, bighairi azab, jangan ada azab, jangan ada hisab ya Allah. Itu niat kita. Kenapa kamu mau kerja? Kenapa kamu susah-susah cari uang? Saya mau membela Nabi Sayyidina Muhammad. Kenapa kamu punya anak? Kenapa kamu anakmu banyak-banyak? Enggak kau buatkan usahanya supaya sedikit anakmu? Oh, saya mau menghadiahkan mereka untuk Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbahagia kalau anak-anak kita banyak. Kita usahakan banyak-banyak insyaallah, serta minta tolong kepada Allah. Jangan kau buat usahanya supaya sedikit anakmu, kecuali syar'iyatan, kecuali dibenarkan dalam agama. Bagaimana? Ada hududnya. Menurut batas-batas agama itulah syariat itu. Tapi kalau enggak adanya uzur, enggak adanya apa, kenapa kamu mau anakmu banyak-banyak? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu takatsaru. Menikahlah kalian, banyak-banyakkan anak keturunan kalian, usahakanlah, karena saya akan berbahagia nanti di tengah umat yang lain banyak pengikut.
kebahagiaan hati saya. Maksudnya banyak yang masuk surga kita, itu dia. Beliau, mana pribadi beliau, kita kan banyak kita masuk surga, kita sebenarnya itu rame-rame kita masuk surga, kan senang juga kita, berarti kan kita yang lebih senang lagi. Nabi SAW tidak perlu dengan kita, beliau memang ahli surga, beliau memang pintu surga kuncinya di tangan beliau. Beranak nggak beranak kita, memang beliau mau di surganya, apa perlunya dengan kita? Beliau sayang sama kita. Banyak jamaah kita rame-rame kita di surga, enak lah, cuma suami istri berdua di surga, nggak ada saudaranya, nggak ada anaknya, sepi lah. Banyak anaknya, Abdul Salam, Abdul Karim, Abdul Majid, Sophia, Fatimah, banyak di situ. Makanya Nabi SAW mendoakan Sayyidina Anas bin Malik, ahli khidmat kan. Khidmat, selalu menjaga Nabi SAW, selalu menguruskan keperluan Nabi SAW. 10 tahun. Allahumma aktir amwalahu wa auladahu wa adkhilhul. Itu doa Nabi kita SAW. Ya Allah, banyakkan hartanya. Banyak hartanya. Orang kalau kebun kurma sekali setahun panen, dia 2 kali setahun dia. Sayyidina Anas bin Malik. Orang kalau kemarau, dia sholat hajat. Hujan datang di kebunnya tok nggak keluar. Anas bin Malik. Jangan main-main ahli khidmat agama. Kalau ikhlas betul, dikabul Allah, itu tema Anas bin Malik. Ya, ikhlaskan hatimu mengkhidmat agama Allah, ahli agama Allah, itu mengkhidmat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau bilang yang enaklah dirasanya itu, ya biarkan dia enak. Memang kenapa? Biar enaklah dia, biar kita juga dapat enak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada kita. Ada dayah kah, ada madrasah kah, ada abu kah, ada abi kah, ada tengku kah yang usaha agama Allah, khidmat. Mana supaya maju, gimana supaya senang dia melanjutkan pengajiannya, menjaga umat, menjaga itu. Itu niat kita. Beliau di kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, Syekh Muhammad Ash-Shinwani kan, sebutkan di sana, Sayyidina Anas bin Malik sebelum beliau meninggal dunia, anaknya, cucunya sudah 120 orang. Masih hidup lagi dia, anak-anaknya sudah 120 orang. Kabul doa Nabi SAW. Sudah saya dapatkan doa Nabi, kata beliau. Banyakkan hartanya, memang banyak hartanya. Sampai beliau mengatakan di antara hamba-hamba Allah itu ada yang nggak bagus sama dia kecuali harus kaya dia. Saya di antara mereka, katanya. Saya nggak bagus kalau nggak kaya, makanya Allah buatkan saya jadi kaya, kata beliau. Nah, orang jualan kurma pergi bawa di pasar, laku 50 rial sekilo kan, misalnya banding. Kalau dia enggak, orang datang di kebunnya 100 rial 1 kilo. Orang yang datang. Allah kalau sudah mengatur bagaimana, sudahlah. Kita enggak tahu. Kalau sudah kun fayakun kan. Ini sekarang gimana kita ini supaya dapat ini ridho Allah ini. Allah yang memiliki kekayaan segala-galanya, yang memiliki hambanya sekaya-kayanya, semuanya miliknya. Apakah dia gubernur, apakah dia orang kaya, punya lahan, itu semua di dalam kekayaan. Milik Allah itu. Kalau digerakkan Allah nanti datang itu, khidmat nanti dia. Dan kita pasrah kepada Allah. Bukan kita memiliki pilihan, tidak. Ya Allah, pilihkanlah untuk kami yang Engkau ridhoi, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Kami minta afiah, ya memang mintalah, jangan minta musibah kan. Kenapa kamu ini, kata Nabi SAW, kan ada dalam hadis, kurus, sakit-sakitan. Kenapa kamu ini? Ya Rasulullah, saya berdoa kepada Allah. Apa doanya? Semua dosa-dosa saya, semua perbuatan saya yang tidak baik, ya Allah tolonglah datangkan balasannya di dunia, jangan di akhirat. Oh, kamu nggak kuat, kata Nabi SAW. Jangan minta-minta yang seperti itu. Mintalah afiah, minta kesehatan, kebahagiaan. Allah kan Maha Kuasa. Kalau dia mau mengampunkan, perlu rupanya harus ditimpakan bala. Nggak perlu kan.
Seperti Sayyidina Qatadah yang matanya dalam perang yang keluar matanya ke wajahnya. Ya Rasulullah, doakanlah mata saya ini. Ada yang lebih bagus, kamu sabar, insya Allah masuk surga, kata Nabi SAW. Balasannya surga. Ya Rasulullah, saya masih muda, saya mau menikah, nanti perempuan gak ada yang suka dengan saya kalau mata saya keluar begini. Gimana saya ya Rasulullah? Tolonglah doakan dan masuk surga, katanya dua-duanya pandai minta. Jadi didoakan, dibaguskan, dan surga juga. Bismillah, maka diperbaiki dengan tangan yang mulia, dengan doa yang barokah. Udah matanya lebih cantik yang itu daripada yang tidak sakit. Padahal tadi sudah keluar di wajahnya, sekarang dibaguskan Nabi SAW. Sehat, cantik matanya. Makanya jangan kau minta kecelakaan, jangan kau minta bala bencana, jangan kau merasa mampu, jangan. Is'alullah al-afiyah, la tamannau liqa'al adu, is'alullah al-afiyah. Jangan kamu menghayal untuk berperang menjumpai musuh. Jangan kau merasa sudah kuat, sudah berani berperang. Is'alullah al-afiyah. Mintalah kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan. Jangan minta peperangan. Kapan? Itu sudah mau pergi berangkat perang. Diriwayatkan Nabi SAW bicara begitu, mereka memang mau berangkat perang Badar. Jangan kamu menghayal, mencita-cita menjumpai musuh, mintalah keselamatan. Wa idza laqitumu fasbutu. Tapi kalau sudah musuh berhadapan, tetapkan pendirian, jangan mundur. Hadapi sampai Allah menegakkan agamanya, memberikan kemenangan. Jangan minta bala bencana, mintalah afiat. Nas'alullah al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya. Ya Allah, kami minta afiat, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Jangan pernah merasa sudah memiliki kehebatan, merasa sudah memiliki pilihan. Kita nggak ada pilihan, kita pilihlah apa yang diajarkan Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Apa yang baik itu adalah karunia Allah. Istiqomah terus di dalam agama, di dalam mengamalkan agama, belajar agama, musyawarah agama. Apa yang kita buat supaya tegak agama ini? Dari mana kawan-kawan kita ini sudah datang semua belum? Masih banyak di luar belum datang. Maksud saya umat, generasi kita kan banyak yang belum ikut sholawatan, banyak yang belum ikut pengajian. Mereka punya klub sendiri, mereka punya perkumpulan sendiri. Nggak ada datang mereka di sini. Bagaimana? Apa nih akalnya ini biar dapat itu? Gimana caranya? Siapa ini yang bisa ini? Perlu dana, perlu apa ini? Kita kumpulkan dana, kita cari dana. Apa dibuat dulu apa? Makan-makan dulu. Atau acara apa dulu? Olahraga dulu. Tapi tutup aurat. Dek, ini mana ini anak-anak muda kampung ini? Kita mau ada acara poli, insyaallah. Ikut kalian ya. Juara 1 3 juta, juara 2 2 juta, juara 3 1 juta. Datang dia kan? Buat acara. Sebentar, kita nanti istirahat 15 menit. Kita ngopi. Ngobrol perkara iman. Masukkan iman, masukkan yakin, masukkan agama, masukkan cerita akhirat, masukkan apa tujuan kehidupan. Kenapa kita datang di sini? Kita muda tidak selamanya muda. Kita muda nggak ada jaminan, nggak mati. Pasti tua nggak ada. Emangnya ada? Kamu pasti tua. Dari mana? Jaminan siapa? Ini kan ada kita. Kita ini beragama karena guru kita mau duduk mengajari kita. Ada hamba-hamba Allah yang mau sabar mengajarkan agama ini, mengusahakan agama ini. Ini yang paling mulia, yang paling tercinta, yang paling barokah. Apa kerjaannya? Dakwah ilallah, mengajak kepada jalan Allah. Sabahan wa masaan, siang malam, pagi sore beliau risau bagaimana hamba-hamba Allah mendapat hidayah. Ini banyak lagi, ini berapa? 1, 2, 3, kita 50 orang. Berapa puluh yang boleh ikutin? Anak muda, umur 17 tahun, 20 tahun. Gimana kita ini caranya ngakal-ngakalinnya ini biar bisa ikut mengaji?
biar mereka merasakan cinta kepada Nabi SAW, biar mereka mengetahui apa tujuan kehidupan, kenapa hidup itu apa di sini. Ini kita ini datang di sini nggak ada yang mesan, nggak ada yang mesan kan. Ya Allah saya datang ke dunia kan nggak ada. Kenapa pada datang di sini semua ini? Ngapain kita ke sini? Kita nggak tahu-tahu sudah di sini. Nanti mau nggak mau harus pergi juga dari sini. Kan begitu? Nggak tahu-tahu sudah di dunia kita. Nggak pernah mesan, ya Allah tolonglah antarkan saya ke dunia. Dulu 100 tahun yang lalu Nabi Muhammad, mana kita? Nggak ada kita. Ini adik-adik kita itu yang di luar, yang lalai-lalai, yang belum ingat mereka. Mungkin di antara mereka aulia Allah, mungkin di antara mereka ini mujahidin nanti yang siap membela agama Allah, cuma belum dibuka saja itunya. Apa frekuensinya ya? Pas begitu langsung lain di situ rupanya. Ya, di samping kita, di antara kita, alhamdulillah, sholawat, zikir. Ini yang di luar kita, mana biar dapat itu. Kalau kita dapat satu orang saja, Masya Allah, insya Allah kita akan selamat dari azab Allah. Man radda li syarida katabtuhu jahbada wa man katabtuhu jahbada lan u'adibahu abad. Siapa yang menyelamatkan, mengembalikan hambaku yang lalai, yang maksiat, dia kembalikan sehingga bertaubat, sehingga kembali kepada agama, Allah akan tuliskan dia di dalam jadwal orang-orang istimewa. Kalau sudah masuk di situ tidak akan pernah kena azab selama-lamanya. Lan u'adzibahu abada. Tengok di kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar Ihya Ulumuddin. Itu pesan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kalau kamu berhasil menyelamatkan, mengembalikan hamba, lalai dia nggak tahu, hura-hura, HP-HP, Honda-Honda, tak apa kerjaan dia, nggak tahu dia mau ngapain hidup ini. Kasihan. Bukan kita lebih hebat dari dia, bukan. Dalam masalah ini ada kelemahannya. Yang lain kita nggak tahu. Jangan pernah merasa lebih hebat dari orang lain. Kita hanya melaksanakan tugas kita. Mengajak, ajaklah. Ini gimana itu? Supaya mereka ikut mengaji, membaca kitab Fardhu Ain, Tauhid, Fikih, Tasawuf. Ya, ini baca sholawat, baca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya cinta agama, supaya belajar agama, supaya memperjuangkan agama, supaya mendanai agama, supaya capek-capek untuk melanjutkan kerjanya baginda Nabi mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya kan. Ini baca sholawat, baca pujian supaya kita semakin sempurna beragama. Mudah-mudahan kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam amalan-amalan agama, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan kita manisnya iman. Itu Allah yang memberikan manis, yakin rasanya, rasa kehadiran Allah, pertolongan Allah dirasakan mereka, para kekasih Allah. Mana ragu lagi mereka? Mereka berdoa langsung diberikan Allah. Mereka baru berniat sudah datang. Di mana lagi dia ragu dengan Allah? Mereka sudah bermimpi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita ini semua istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan diriku dan kamu semua, wahai tuanku, wahai anakku, wahai kawan-kawanku, wahai ayahanda, marilah kita berusaha bertakwa kepada Allah. Itulah keberuntungan, segala keberuntungan apabila kita taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Keluarga kita, anak turunan kita, ini gimana? Buat pengajian di rumah. Dan kita pergi sholawatan, istri kita entah di mana, anak kita entah di mana, buat di rumah. Berikan kitab petunjuk ke jalan lurus, karangannya Imam Al-Malibari, Irsyadul Ibad, kan sudah diterjemahkan. Duduk. Berikan buku Mukasyafatul Qulub, sudah diterjemahkan kan, di balik tajamnya mata hati. Tanbihul Ghafilin, baca dengan istri, dengan anak-anak, nggak apa-apa, seperempat jam tiap hari. Habis subuh dulu sebentar, 15 menit, atau habis asar, atau habis isya, supaya ini agama ini masuk di hati anak-anak kita dan keluarga kita.
Jangan yang beragama cuma kita. Mereka tidak beragama, mereka artinya mereka tidak sampai apa yang kita dapatkan. Kita yang mengaji, kita yang di majelis. Kasihan dia di rumah dia. Dia pula yang mensupport kita, yang bantu kita. Siapkan makan, siapkan baju. Kenapa kita tidak uruskan dia? Sini duduk, wahai istri, wahai anakku. Gantian kita baca ini Malibari, Imam Al-Malibari. Ini bagaimana agama, bagaimana sejarah para ulia Allah, bagaimana membersihkan hati. Ini Imam As-Samarqandi, Tanbihul Ghafilin. Ini kita baca. Gimana akhirat, gimana. Jadi obatnya sudah di dalam. Jangan setelah ribut baru datang dengan Buya. Buya tolong dulu didoakan. Loh, kamu dari kemarin di mana? Sebelum ribut kasih obatnya. Iya, kalau ada masalah Buya Tuan Guru doakan, tapi kamu jangan sampai terjadi masalah. Gimana mengobatinya? Masukkan agama di rumah. Masukkan agama di istrimu. Kalau dia sudah paham agama, mana dia minta macam-macam. Mau kau kasih juga nggak mau dia. Dek, mana baju baru agama? Kirimkan saja ke akhirat. Maju kan masih bisa.